tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ed, Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Ina, hari ini baik sekali. Bagaimana kabarnya Ibu Ina? Alhamdulillah, kakak saya baik juga. Baik Bu ya, Ibu nanti akan menjadi coach. Sebelumnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Pertama di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Terus Ibu pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Terus apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum yang Ibu lakukan ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coaching berbobot atau tidaknya, dan juga bagaimana coaching tersebut meresponnya atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa Ibu ya, di sini dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ini adalah tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Bu ya. Selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, pertanyaan dari saya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu diinginkan dalam penyampaian proses coaching nanti Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya baiklah, demikian dulu ya Ibu pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya nanti. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Okta. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Okta, hari ini saya kabarnya sehat dan dalam keadaan pasti saya agak sedikit nih Bu, ada masalah. Iya Bu, ini dengar-dengar katanya mau ada yang mau disampaikan ya Bu Eka ya. Boleh? Iya benar sekali Bu Okta. Jadi saya itu lagi sedang ada permasalahan ya. Itu masalah itu katakanlah ada di saya melihat siswa-siswa yang ada di sekolah saya itu sekarang tuh kelihatannya dia dalam belajar itu bosan. Kemudian dia banyak tidak aktif. Karena apa Bu? Karena saya melihat rekan guru yang ada di sekolah saya itu banyak menggunakan metode pembelajaran itu yang profesional saja, yang biasa saja, kayak ceramah. Kemudian ya kalau saya lihat itu guru itu banyak yang berbicara, lebih banyak guru dibandingkan dengan siswa yang aktif. Jadi kemudian dia menggunakan media ya pakai buku teks aja yang ada di sekolah itu Bu. Itu yang saya rasa itu yang saya melihat itu adalah sebagai hukum saya permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Bu Okta. Iya, baik. Berarti kalau saya garis bawah ini ya Bu ya, berarti permasalahan Ibu Eka ini adalah pembelajaran dari rekan guru-gurunya yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya Bu Okta, benar sekali. Memang itulah yang menjadi kendala utama saya ya. Jadi rekan guru saya itu tidak variatif dalam pembelajarannya. Iya benar sekali Bu. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Eka ingin dapatkan? Dari percakapan kita nih Bu ya, saya itu menginginkan adanya suatu perubahan yang terjadi di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi ke anak. Nah itu ada perubahan, jadi jangan itu saja yang digunakan oleh rekan guru saya itu Bu. Ya, jadi yang Ibu Eka harapkan adalah perubahan ya. Nah kira-kira perubahan apa yang Ibu Eka ingin lihat atau Ibu Eka dapatkan? Saya sebenarnya
saya tuh ingin adanya perubahan misalnya ya dalam hal penyampaian metodenya dan dalam hal penyampaian dan kemudian penggunaan metode. Iya. Kemudian media pembelajaran kan di sekolah saya itu kan lingkungannya besar Boka ya. Iya. Kemudian alat-alat atau maksudnya sarana itu lengkap termasuk Boka. Iya. Jadi kami tuh punya infocus, kemudian kami instalasi listriknya di kelas tuh ada, kemudian di lapangan lapangan tuh lebar, kemudian halaman kami itu luas. Jadi saya tuh menginginkan itu digunakan lah oleh guru-guru tuh sebagai media pembelajarannya. Jadi anak-anak tuh tidak bosan di dalam kelas saja. Kemudian sekarang kan kalau bisa ya pakai PowerPoint atau apalah gitu yang berhubungan dengan IT. Nah itu yang ingin saya inginkan gitu. Jadinya perubahan seperti itu guru-gurunya Boka. Iya, oke, baik Bu Eka ya. Berarti dari tadi yang Ibu Eka sampaikan tadi yaitu pembelajaran dengan menggunakan variasi metode ya, model ataupun media yang bisa dikatakan itu kondisi ideal ya. Nah, itu berada di level 10 ya kira-kira. Nah, sekarang di sekolah Ibu Eka itu berada di level berapa sih dari antara 1 sampai 10? Kalau saya lihat ini ya, saya rasa sekarang masih dalam level 5 Boka. Karena gini Boka, guru-guru saya itu sebenarnya ya banyak juga yang muda dan ya ada juga yang guru-guru senior. Nah mereka itu hanya inginnya berada dalam zona nyaman mereka. Jadi ya hanya masuk kelas, nanti dia duduk ceramah. Nah itu jadi saya menganggap itu di level yang masih 5 sekolah saya Boka. Iya, oke, berarti di level 5 ya Bu Eka. Nah, Ya. kira-kira di level 5 ini bisa ditingkatkan sampai ke berapa sih Bu kira-kira menurut Bu Eka? Ya Boka sebenarnya saya nggak muluk-muluk Bu ya. Ya. Mungkin dari 5 ke 7 lah. Ya. Kalau saya yang mau 10, jadi level 7 itu saya sudah merasa itu sudah lebih tinggi dari yang sekarang ini ya. Memang ya agak sulit Bu. Agak sulit ketika kita ngajar guru senior itu ketika ngajak guru senior itu mengajak untuk perubahan ya begitu saja ya jawabannya ya itulah. Nah itu Boka ya. Iya, berarti kira-kira dari level 5 ke 7 tadi ya Bu Eka ya. Misalnya kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk agar Ibu Eka dapat mencapai perubahan itu bisa ke angka 7 itu tadi? Iya, sebenarnya saya lagi mikir dulu ya apa ya kira-kira yang mau saya lakukan, rencana apa tuh. Tapi yang udah di dalam pikiran saya yang pertama tuh mungkin saya akan mengadakan face to face dulu, jadi tatap muka antara saya dengan rekan saya dulu. Kemudian sejenis kayak pendampingan individu lah ya, atau mentoring. Itu bukannya yang akan saya lakukan. Iya, baik. Untuk mentoring nanti kira-kira strateginya itu bagaimana? Kemudian apakah teman-teman itu nyaman gitu dengan pendampingan? Ya mungkin ya Bu ya, kalau bukan dengan mentoring nanti saya akan coba dulu diskusi dengan kepala sekolah. Karena kan saya tuh sebenarnya biasa ya di komunitas kami itu biasa melakukan IHT atau pelatihan. Jadi mudah-mudahan nanti saya diskusi dulu dengan kepala sekolah. Nanti selain mentoring mungkin nanti kami akan mengadakan workshop dalam workshop itu untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan media-media yang lebih lebih variatif dan juga lebih interaksi ya, interaktif lah ya itu Bu. Berarti dari banyak Ibu ada mentoring, workshop, latihan. Nah, kira-kira dari 3 tadi yang mana yang mungkin bisa atau lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi kira-kira menurut mereka? Sepertinya kalau untuk dalam waktu dekat ini saya pilih mentoring dulu Boka. Ya karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang sangat matang. Kemudian kita tahu bahwa kegiatan itu pasti selain butuh dana dan juga kita pasti akan butuh narasumbernya dan banyak hal yang kita siapkan kalau untuk yang workshop itu. Jadi sebenarnya saya lebih memilih dulu untuk yang mentoring. Ya, baik, mentoring berarti Bu Eka ya. Nah, kira-kira di mentoring ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja gitu Bu? Ada sih Bu ya, jadi nanti saya akan
mengajak rekan, katakanlah saya punya rekan sefrekuensi karena memang kami sudah punya kombel ya Bu ya di sekolah kami. Nanti saya akan mengajak salah satu rekan guru saya yang memang dia sudah ahli IT dan kebetulan dia sudah menjadi guru penggerak dari angkatan 7 Bu Okta. Jadi saya akan mengajak beliau untuk untuk katakanlah untuk meminta bantuan ketika saya melakukan mentoring ini Bu. Iya, baik. Berarti mentoring ya Bu, berarti kira-kira kapan nih Bu bisa terrealisasi nih mentoring? Ya insya Allah secepatnya Bu ya, jangan ditunda lagi ya kalau ada perubahan. Mungkin minggu depan insya Allah saya akan mulai melakukannya. Jadi nanti saya akan mencoba koordinasi dan juga nanti saya akan kolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah. Itu Bu yang akan secepatnya akan saya lakukan untuk kegiatan mentoring. Wah, bagus tuh Bu ya. Jadi kira-kira Bu Eka dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Eka dapatkan? Saya ingin mendapatkan suatu gambaran dari bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah saya. Jadi khususnya ya perubahan itu terjadi mulai dari saya dan juga rekan-rekan guru saya itu buat Iya, baik. Alhamdulillah ya Bu Eka, jadi sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya Bu Eka kabar-kabar baiknya setelah melakukan mentoringnya. Kemudian untuk cerita-cerita lagi nanti dengan kabar-kabar barunya ya Bu. Semoga percakapannya hari ini dapat bermanfaat untuk Ibu ya, dan juga saya cukupkan di sini. Semoga apa-apa yang Ibu Eka rencanakan atau Ibu Eka yang inginkan bisa terwujud. Ya Bu Okta, terima kasih Bu Okta ya, Bu Okta sudah meluangkan waktunya sehingga saya pun sudah agak lega. Bu Okta sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan rencana ini, kegiatan ini dan bisa lebih bermanfaat tentunya juga. Dan ada kita sebagai agen perubahan ya dari sekolah. Iya, betul sekali ya Bu, sama-sama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Okta ya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coachingnya tadi sempat saya menanyakan tentang indikator pencapaiannya, dan Ibu sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait dengan indikator tersebut? Ya, baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah selesai melaksanakan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Ya, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi Ibu sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kitanya, di mana Ibu ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahannya yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu, kemudian selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Ibu. Di sini sebelumnya kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan sedikit ya Bu untuk Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali lagi informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali ya Ibu Okta. Ini yang tadi padahal sudah diterapkan menggunakan alur tirta,
sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Okta itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi respon yang sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu, tapi ini luar biasa sekali. Ibu pengen lebih menggali lagi. Semoga nanti kedepannya Ibu lebih baik lagi dan semoga juga bisa bertemu lain kali ya Bu dan kesempatan. Sekian dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Ina. Gimana kabarnya hari ini Bu Ina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat. Oh iya, Bu Ina hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, jadi Bu Ina sebelum Bu Ina nanti melakukan coaching, nanti saya akan ini Bu ya, saya akan amati. Kemudian saya nanti akan menilai ya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, apakah nanti Bu Ina sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci? Dan yang ketiga, apakah nanti saya akan mendengar respon atau jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, Bu Ina jangan lupa ya, Bu Ina harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Itu benar ya. Oh iya Bu, sebelum melakukan ini Bu, coaching, ada pertanyaan sedikit Bu ya, boleh Bu ya? Iya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Pertama, potensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, berarti Bu Ina ada 3 ya potensi yang akan dikembangkan, ada kehadiran penuh, kemudian nanti ada apa namanya mendengarkan secara aktif, dan juga ada pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan kedua Bu Ina, kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Bu Ina kembangkan secara spesifik ya, yang akan dikembangkan Bu Ina itu apa? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, berarti ketika Bu Ina coaching nanti ada 2 ya yang akan Bu Ina kembangkan, ada mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Nah, ini terakhir Bu Ina ya, yang 3 ya. Indikator tercapaiannya itu yang seperti apa yang akan Bu Ina inginkan? Indikator yang ingin saya inginkan pertama itu coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, ya. Jadi Bu Ina untuk saat ini selesai untuk transportasi. Nanti silakan Bu Ina melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar coachingnya Bu Ina ya. Terima kasih Bu Ina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya, kayaknya hari ini Ibu kurang baik nih ya. Ada cerita nih? Iya Bu, sebetulnya ya ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu Bu? Oh iya, boleh. Kita ada waktu sekitar 15 menit atau 20 menit ya Bu untuk mengobrol. Berarti apa Bu yang mau disampaikan Ibu hari ini? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu. Yang kayak pelajarannya yang itu saja, yang lama, masih konvensional, zaman. Jadi perkembangan zaman yang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadinya perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oh iya,
Kalau begitu saya garis bawahi ya Bu, permasalahan Ibu Okta itu pembelajaran di mana rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu dalam memberikan pembelajaran metodenya tidak bervariasi ya Bu. Betul begitu Ibu? Iya Bu, betul. Jadi kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya, masih model yang itu saja Bu. Oh iya. Kurang bervariasi. Kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Bu, Ibu ingin mendapatkan tujuan yang bagaimana Bu? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi harapan Ibu ingin merubah. Kira-kira perubahan yang akan Ibu lakukan bagaimana itu Bu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu juga sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja Bu. Oh iya. Oke Bu ya, dari Ibu sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Nah dari yang Ibu sampaikan tadi kira-kira berada di level sekolah Ibu itu ada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 Bu ya, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior yang saya ingat kalau untuk level lebih tinggi itu sepertinya agak sulit, jadi mungkin saat ini masih di 5 Bu. Oke, berarti untuk sekolah Ibu itu ada di level 5 ya Bu. Kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat perubahan pembelajaran yang ada di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu, karena kalau untuk level lebih tinggi memang agak sulit karena mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior ya. Jadi mungkin dari level ke 5 ke 7 itu mungkin sudah ada perubahan yang signifikan lah. Dari level 5 bisa ke level 7 ya Bu. Kira-kira langkah apa untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Nah sebenarnya juga masih memikirkan solusinya ya Bu, apa cara atau tindakan yang bisa saya berbuat, atau mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang senior secara face-to-face, atau bisa juga bergantian seperti itu. Oh iya Bu, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya Bu kira-kira. Terus tidak ada strategi kemudian yang Ibu lakukan. Bisakah dari teman-teman untuk menyampaikan begitu dengan penyampaiannya Bu? Mungkin kalau gitu dengan mentoring saya coba nanti dengan juga saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih peningkatan kompetensi guru. Jadi khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran mengumpulkan media. Berarti Ibu pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu? Ya. Nah dari kegiatan itu kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu antara dua itu? Ya, sepertinya di mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang ya. Tentunya perlu waktu yang sebentar, tentunya perlu waktu, biaya, dan juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman bagi saya itu untuk monitoring data. Oke, mentoring ya Bu? Mentoring ya, mentoring. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja Bu? Dan gimana caranya? Ya ada Bu, sebenarnya nanti mungkin bisa minta bantuan teman guru di sekolah atau teman guru dalam bidang IT atau menggunakan model pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini itu, nanti saya tinggal minta bantuan dengan beliau. Oh iya, berarti Ibu melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan. Nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan mentoring ini?
kira-kira dari percakapan kita ini ya Bu, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran yaitu bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu oleh rekan-rekan guru, rekan guru sekolah yang sedang berahli dalam bidang memanfaatkan media. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran nih untuk Ibu bagaimana menciptakannya, terus pembelajaran yang lebih bervariatif, terus nanti ada kabar-kabar setelah nanti Ibu kasih kabar ya Bu setelah Ibu melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita lagi. Mungkin sampai di sini saja Ibu kolaborasi antara kita. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan juga mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bermanfaat dan bisa jadi perubahan di sekolah saya. Iya Bu, terima kasih juga. Mungkin sampai di sini saja kita. Mungkin lain waktu kita akan cerita lagi Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ina, bagaimana hasil coaching? Apakah sudah berjalan lancar Bu Ina? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya. Nah, setelah tadi saya mengamati Bu Ina melakukan coaching, ini akan ada pertanyaan lagi Bu Ina ya. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Ina inginkan? Ya, coaching tadi saya sudah melakukan prosesnya sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasikan dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Oke, jadi sesuai yang saya amati Bu Ina ya. Jadi ada beberapa catatan bahwa yang pertama tuh memang benar Bu Ina sebagai coach sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi Bu Ina sudah menyampaikan yang pertama dari tujuan dari pengadaan coaching, kemudian Bu Ina tadi sudah mengajak ya si coach itu untuk bercerita tentang masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian tadi sudah ada Bu Ina sudah menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh si coachingnya dan juga tanggung jawab apa yang akan dilakukan si coachingnya. Kemudian tadi saya juga sudah melihat, sudah saya mengamati Bu Ina sudah melakukan ada kompetensi coaching ya, tadi ada kehadiran penuh. Kemudian tadi Bu Ina sudah menjadi pendengar yang aktif ya, mendengar secara aktif. Kemudian satu lagi tadi Ibu Ina sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching, sehingga tadi si coachingnya si Bu Ukta tadi dia sudah akhirnya dia mengeluarkan apa sih sebenarnya yang sedang dia rasakan dan sedang dia alami permasalahannya. Kemudian tadi Bu Okta juga sudah sampai menemukan solusi dari permasalahannya itu Bu Ina. Jadi itu yang saya amati. Kemudian satu lagi Bu Ina, pertanyaannya Bu Ina ya. Yang kedua berikutnya, apa kira-kira kompetensi yang akan Bu Ina kembangkan kembali untuk coaching ini? Ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Terus dengan ini mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Oke Bu Ina, oke. Terima kasih ya. Saya sudah selesai untuk menjadi observer pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Ina lakukan akan terus berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian jangan lupa juga nanti ya Bu disesuaikan prinsip coachingnya, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Okta, ketika saya melakukan coaching, saya akan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kompetensi saya kehadiran penuh ya. Kemudian bagaimana saya ada penuh secara penuh di proses coachingnya. Kemudian kedua yaitu saya mencoba untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan berbobot. Dan satu lagi Bokta, saya akan mendengarkan aktif keluhan atau masalah yang coach sampaikan. Itu Bokta yang akan saya kembangkan. Ya, baik. Pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi ini? Baik Bu Okta, untuk spesifiknya kompetensi yang akan saya kembangkan ketika saya coaching nanti itu ada 2. Yang pertama saya akan mendengarkan aktif yang saya kembangkan, kemudian satu lagi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu Okta. Ya, kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini ya? Baik, ketika si coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian ketika coach itu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk bagaimana dia melakukan rencana yang akan dia kerjakan dari apa yang masalah yang dia dapat, yang solusi tadi yang didapatkan itu Bu, itu yang ingin saya capai ketika saya melakukan coaching terhadap coach saya Bu. Baik, demikian dulu ya Bu, nanti observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya ya Bu. Ya, terima kasih Bokta. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Eka. Sepertinya saya melihat Bu Ina ini wajahnya agak-agak kurang baik ini Bu Ina ya. Ada apa Bu Ina? Boleh ceritakan dengan saya Bu Ina? Oh iya betul Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu terkait dengan rekan-rekan Ibu di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran, di mana mereka menggunakan metode konvensional saja, ceramah dan ceramah, sehingga anak itu bosan dengan pembelajaran tersebut. Terus gurunya juga tidak menggunakan metode yang bervariasi di waktu mereka mengajar Bu, seperti itu. Oh, jadi Bu Ina tuh sedang ada permasalahan di taruhlah di sekolahnya ya, karena Bu Ina itu melihat ya rekan-rekan guru itu ketika mengajar, memberikan pembelajaran, rekan guru itu hanya menggunakan metode yang konvensional, ya ceramah saja, kemudian tidak adanya metode yang variasi ya, sehingga akhirnya anak-anaknya siswa di sekolah itu merasa bosan ya. Benar begitu Bu Ina ya? Iya benar Bu, rekan-rekan saya di sekolah itu mereka hanya menggunakan model pembelajaran yang lama, hanya ceramah dan ceramah, sehingga anak didik yang kami ajar itu bosan dengan pembelajarannya. Jadi begitu. Jadi menurut Bu Ina harapan apa ketika kita sharing ini, kita ngobrolnya apa yang ingin Bu Ina capai? Iya. Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan terhadap guru kepada anak, cara penyampaiannya seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Ina itu menginginkan perubahan ya dari cara mengajarkan guru yang ada di sekolah Bu Ina. Oke ya. Kira-kira Bu Ina ya, apa yang akan Bu Ina lakukan untuk melakukan perubahan tersebut yang ada di sekolah itu Bu Ina? Iya,
Saya kepinginnya Bu ya, guru-guru di sekolah itu cara penyampaian atau metode pembelajarannya itu bervariasi. Terus cara menggunakan strategi kepada anak, minat kepada anak itu bagaimana agar anak itu dapat dalam penyampaian materi itu murid itu lebih senang dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Oke, bagus ya Bu Ina ya. Jadi dari yang Bu Ina sampaikan, pembelajaran tadi, menurut Bu Ina itu guru yang ada di sekolah Bu Ina harusnya menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian model atau media yang digunakan tuh katakanlah harus sesuai dengan perkembangan zaman nih Bu Ina ya. Iya, benar. Jadi kita gunakan ada alat-alat yang ada di sekolah kan. Apalagi sekarang kita katakanlah guru tuh sudah punya HP semua, anak juga sudah punya HP semua, kita jadikan media dalam pembelajaran. Oke Bu Ina, jadi kondisi yang ideal tadi kan menurut Bu Ina itu ada di level 10 kalau seandainya guru tadi menggunakan metode yang variasi dan menggunakan media ajar yang interaktif ya. Iya, benar. Sekarang ini di sekolah Bu Ina itu dalam posisi atau level berapa menurut Bu Ina dari kata 1 dan 10? Iya, untuk sekarang ya Bu itu ada di level 5 kondisi sekarang untuk di sekolahan yang kami lakukan. Oke, jadi dalam posisi 5 ya, masih Iya. setengah Bu Ina ya. Oke. Iya Bu. Kira-kira Bu Ina itu mau meningkatkannya tuh di level berapa? Ketika Bu Ina menginginkan perubahan dalam pembelajaran yang ada di sekolah Bu Ina sendiri. Ya, bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu, karena tidak mungkin di dalam sekolah itu saya meningkatkan langsung ke level 10. Untuk mengajak guru atau mengajak rekan itu sulit untuk langsung meningkat ke atas, tapi setahap demi setahap saya akan mencoba mengajak rekan-rekan di sekolah untuk menggunakan media yang ada di sekolah, memanfaatkan fasilitas. Bagus sekali Bu Ina. Jadi dari level 5 ke level 7 lah ya, kira-kira itu sudah perjuangan yang berat juga Bu Ina ya. Iya, Kemudian Bu. usaha apa nih yang akan Bu Ina lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Bu Ina? Oh iya, untuk melakukannya saya mencoba menggunakan semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu terhadap rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu Bu. Oke, jadi nanti Bu Ina rencana kedepannya untuk mentoring ya, rencana ke Iya. mentoring atau sejenis pendampingan lah ya. Iya. Oke, jadi kira-kira selain strategi tadi yang akan Bu Ina terapkan ya, kira-kira nyampe nggak untuk teman-teman Bu Ina itu untuk melakukannya Bu? Insya Allah nanti saya akan konsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah, terhadap waka, terus bagaimana caranya, apakah dengan menggunakan pertemuan seperti workshop atau kegiatan-kegiatan yang lain untuk penyampaian materi pembelajaran ini kepada rekan guru di sekolah. Oke, jadi ketika Bu Ina sudah nanti katakanlah berdiskusi dengan kepala sekolah, akan ada kegiatan nanti mencoba, pertama ada face to face-nya ya, Iya. kemudian ada mentoring, terakhir nanti mungkin ada workshop ya, pelatihan ya, atau Iya, IHT Bu Ina ya. pelatihan. Oke, jadi dari ketiga ini Bu Ina, kira-kira yang saat ini lebih nyaman atau yang bisa lebih cepat Ibu Ina lakukan itu yang mana? Ya, sepertinya yang saya akan lakukan itu pertama mentoring ya Bu. Kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biayanya juga harus mencari narasumber. Jadi untuk yang ini ya kompeten, jadi untuk saat ini mungkin saya menggunakan mentoring saja untuk mengajak rekan-rekan di sekolah Bu. Oke, berarti mentoring ya, yang Ibu Ina merasa lebih mudah dulu ya. Ya benar Bu, dengan mentoring berarti nanti Bu Ina akan memerlukan taruhlah bantuan ya, support. Kira-kira siapa yang nanti yang akan Bu Ina ajak, atau apalah kira-kira kebutuhan apa yang Bu Ina butuhkan ketika Bu Ina melakukan mentoring tersebut? Iya. Sebenarnya nanti saya meminta bantuan dengan rekan-rekan di sekolah, meminta terus
ahli dalam bidang IT untuk menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada ide atau juga bisa minta bantuan dengan ibu. Oke Bu, berarti itu apa namanya, kalau bahasa kita sekarang kita cari rekan sefrekuensi Bu Ina yang bisa nolong kita Bu Ina ya. Itu ada Bu Herlina di sekolah Bu Ina tuh, banyak itu yang memang dia sudah biasa menggunakan IT ya. Kemudian nanti berarti Bu Ina nanti ketika melakukan mentoring katakanlah akan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja yang ada di sekolah. Nah kira-kira kapan Bu mau direalisasikan mentornya ini Bu? Ya, insya Allah secepatnya Bu, mungkin dalam minggu depan itu akan saya coba untuk melakukannya dengan rekan-rekan di sekolah. Oke lah, pokoknya mantap sekali tuh rencana Bu Ina tuh, sudah benar-benar saya akui itu sudah sangat bagus. Kira-kira dari apa yang kita obrolkan hari ini, apa sih yang ingin Bu Ina dapatkan? Dan satu lagi Bu, saya berdoa semoga rencana itu berhasil ya. Jadi apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu, yang saya dapatkan itu gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian saya nanti dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah. Memang yang memiliki ahlian dalam bidang pemanfaatannya, media atau pembelajarannya. Oke, alhamdulillah Bu Ina. Jadi Bu Ina sudah mendapatkan gambaran apa dan bagaimana ketika Bu Ina itu menciptakan perubahan pembelajaran yang berkreatif yang ada di sekolah Bu Ina. Jadi nanti saya tunggu nih informasi selanjutnya. Nanti ketika Bu Ina calling saya, Bu Ika, saya mendengarkan, oh ada kabar baik dari apa yang sudah Bu Ina rencanakan. Jadi itu yang saya tunggu kabarnya Bu ya. Jadi percakapan kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai sini Bu Ina ya. Semoga rencana yang sudah Bu Ina akan lakukan ketika mentoring, kemudian ketika berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik dan sukses Bu Ina ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatan Ibu untuk mendengarkan cerita dari saya Bu. Oke, sama-sama Bu. Lain kali ketika Bu Ina mau sharing juga tidak apa-apa Bu, Ibu tinggal langsung hubungi saya siap sedia untuk Bu Ina itu Bu ya. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Panas sekarang udah lapar. Ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator capaian ya Bu. Iya Bu. Nah dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Eka tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Bu Eka terkait indikator tersebut? Baik Bu Oka, alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan coaching berjalan dengan lancar. Yang pertama sebagai kabar gembiranya, kemudian ketika saya coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur kita, yaitu ketika awal saya sudah menyampaikan tujuannya, kemudian saya sudah adalah identifikasi masalah sudah diungkapkan oleh si coachingnya, kemudian tadi sudah rencana aksinya apa yang akan dilakukan sampai tanggung jawab komitmen apa yang akan dilakukan oleh si coachingnya gitu Bu. Jadi itu yang sudah saya lakukan dan Bu, tadi saya sudah si coaching saya itu kayak sudah mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dirinya sampai dia menemukan solusi itu Bu ya. Iya betul. Menurut saya ya Bu sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur ceritanya, di mana Ibu Eka sudah melakukan identifikasi seperti Ibu Eka bilang tadi ya, permasalahan yang ada di coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga pada saat coaching ini si coaching tadi bisa menemukan solusinya sendiri ya, seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini Wan juga sudah menerapkan prinsip coaching ya. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Bu Eka karena sebelumnya kita hari